Lalu kalau untuk yang obligasi daerah ya berarti ya ini biasanya penerbitnya adalah pihak daerah gitu. Hmm. Ada lagi saya pernah baca ini seputar obligasi hijau, Mas Ryan, dan juga obligasi Green bond. daerah. Nah, ini apa sih gitu? Ya, secara penamaan kalau green bond itu biasanya ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau dengan mungkin lebih kepada penggunaan untuk penanganan dampak dari karbon, lalu Hmm. untuk sesuatu yang berhubungan dengan penghijauan. Ya biasanya ke arah sana ya. Memang sudah ada di negara kita sudah ada green bond gitu ya. Kalau nggak salah sudah ada penerbitan pertama kalau saya nggak salah ya. Lalu kalau untuk yang obligasi daerah ya berarti ya ini biasanya penerbitnya adalah pihak daerah gitu. Hmm. Ya, jadi kan Pemerintah daerah. pemerintah daerah betul. Jadi ketika pemerintah daerah yang menerbitkan ya biasanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya daerah ya, Hmm. daerah tersebut gitu. Hmm. Kan Hmm. kalau kita obligasinya yang obligasi retail yang ada nih seperti ORI itu kan adalah sifatnya nasional ya, Hmm. dari pemerintah pusat kan. Yes. Kalau obligasi daerah ya berarti misalnya, oh ternyata yang saya pernah ikut sosialisasi itu adalah untuk pembiayaan air minum. Hmm. Nah itu obligasi obligasi itu obligasi daerah yang diterbitkan karena pemerintah daerah yang mengelola air minum untuk daerah. Jadi Hmm. kayak PDAM-nya gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. itu untuk menambah jumlah kapasitas karena sudah tidak cukup, dia berhutang dengan menggunakan jaminannya ya si tempat air minum tersebut. Gitu. Jadi itu untuk daerah langsung. Langsung ke daerah ya. Iya. Oke, Mas Ryan, di saham kita tahu kan ada RUPS segala macam. Kalau misalnya kita berbicara dunia saham kan ke langsung gitu kan kepada perusahaannya. Kalau obligasi ini yang menjamin kalau andai kata ya perusahaannya benar-benar kolaps, aduh, Mbak Tasya saya nggak punya apa-apa lagi nih, benar-benar nggak ada yang dijual. Saya nggak bisa untuk mengganti dari bunga-bunga atau uh, dari obligasi yang mungkin sudah diinvestasikan oleh para investor. Ini yang menjamin siapa, Mas Ryan? Nggak ada, karena kan kalau misalnya yang swasta dulu ya, Mhm. berarti kan ketika kita berhutang kan berarti kan kita biasanya sudah ada suatu kelayakan lah. Makanya ketika kita melihat yang namanya surat hutang ada namanya rating. Oke. Kalau di Indonesia tuh mungkin namanya Indonesian Bond Pricing Agency ya. Bond itu kan surat hutang ya. Mhm. Jadi di rating tuh surat hutang. Ada yang triple A berarti investment grade gitu ya. Ada yang junk bond atau junk bond itu berarti ya junk ya. Berarti surat hutang sampah tuh berarti nggak layak ngutang, ngutang lagi gitu ya. Ya. Jadi ada itu makanya kalau kalau surat hutang yang memang obligasi maka itu ada ratingnya. Rating apa dalam si penerbit daripada obligasi tersebut. Semakin tinggi ratingnya menuju triple A, maka itu disebut sebagai yang layak diinvestasikan. Biasanya kuponnya lebih kecil nilainya dibandingkan yang mungkin triple B minus gitu ya. Itu mulai sudah diambang tuh gitu. Jadi Hmm. kita harus melihat kalau dikasih bunga tinggi pasti resiko naik. Kenapa resikonya naik? Karena ya tingkat kelayakan bayarnya nggak sebagus yang paling tinggi gitu ya. Hmm. Ya dong, hidup ini selalu ada yang namanya bukannya tadi ya bukan pakai logika standar, tapi artinya di sini pasti ada risk yang lebih tinggi akan mendatangkan reward yang lebih besar. Itu sudah Yes. common sense. Mhm. Mhm. Kalau orang itu yang dicari adalah yang resikonya nol, untungnya tinggi. Ya, cari Ya di gitu mana sih? kan. Bingung. Pengennya untung terus, Mas Ryan. Semakin kita awam, kita akan semakin berpikir itu ada. Iya. Semakin kita tidak awam, kita juga ingin, saya juga tetap ingin itu ya, tapi lebih kepada bagaimana mengunci resiko. Hmm. Jadi sebenarnya kita itu bagaimana mengunci resiko atau squaring risk gitu ya, membuat resikonya itu bisa kita kotakin gitu loh, atas bawah kiri kanan kita redam. Tapi ketika semua sisi diredam, ya satu effort lebih tinggi, Ya. ya untungnya juga turun gitu. Itu udah realitanya seperti itu ya, Mas Ryan Iya ya. betul. Oke.